Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan saya Ibu Guru Lia, tentunya di Belajar PPKN. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang keberagaman ras, agama, suku bangsa, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun sebab yang akan kita pelajari adalah yang pertama itu pengertian keberagaman, yang kedua faktor penyebab keberagaman di Indonesia, yang ketiga dampak positif, dan yang keempat dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman di masyarakat Indonesia. Kata keberagaman mungkin tidaklah asing di telinga kita semuanya. Lalu, apa sih keberagaman itu? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keberagaman itu adalah perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, lalu perbedaan itu dalam hal-hal apa saja ya? Atau dalam bidang-bidang apa saja? Yang pertama, perbedaan itu dalam bidang suku bangsa, ras, jenis kelamin, sosial budaya, agama, keyakinan, bahkan perbedaan dalam bidang ideologi politik. Nah, anak-anak, perbedaan apa saja yang kamu bisa lihat di sekitarmu? Yang berikutnya, kita akan melihat apa saja sih faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, untuk faktor-faktor itu ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama itu letak strategis wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Faktor yang pertama tadi adalah letak strategis wilayah Indonesia. Lalu bagaimana sih maksudnya itu? Letak strategis wilayah Indonesia maksudnya adalah letak strategis wilayah Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, yakni benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan oleh karena itulah, pada zaman dahulu itu Indonesia dijadikan lalu lintas untuk perdagangan internasional. Faktor yang berikutnya adalah kondisi negara kepulauan, di mana Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga secara alamiah sudah membedakan penduduk pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Faktor yang berikutnya adalah perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam di setiap wilayah Indonesia juga merupakan salah satu penyebab faktor keberagaman masyarakat di Indonesia. Contohnya dalam hal pekerjaan, orang yang tinggal di daerah pegunungan pastinya memiliki pekerjaan yang berbeda dengan orang yang tinggal di pesisir pantai. Faktor yang keempat adalah perbedaan alat komunikasi dan transportasi. Perbedaan transportasi dan komunikasi juga menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Seperti halnya perbandingan alat komunikasi dan transportasi masyarakat yang tinggal di kota dengan yang tinggal di desa. Perkembangan komunikasi dan transportasi di kota yang begitu berkembang pesat berbanding terbalik dengan masyarakat desa yang masih ada menggunakan transportasi manual seperti kereta yang ditarik oleh kuda ataupun kerbau. Faktor terakhir penyebab keberagaman di Indonesia adalah penerimaan masyarakat akan perubahan, di mana maksudnya adalah masyarakat yang mau menerima perubahan, terutama perubahan yang positif, pasti akan menambah keberagaman masyarakat di Indonesia. Contohnya, ketika masyarakat menerima pendatang dari luar daerah mereka untuk masuk dan menetap di wilayahnya mereka.
Keberagaman dalam masyarakat Indonesia akan menimbulkan dua dampak, yaitu dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Dampak positif yang dihasilkan tentunya akan memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatifnya adalah dapat mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan bangsa dan negara. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga materi ini dapat dipahami oleh anak-anak semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.